Perkenalkan, saya Fajar sebagai senior auditor. Halo, perkenalkan aku Siti Juleha. Di sini aku sebagai auditor. Hai guys, nama saya Fardan. Saya di sini sebagai manajer keuangan. Halo, perkenalkan aku Melsi Bisa Sabila Putri. Di sini aku sebagai staf akuntansi. Hai, nama aku Devina Putasari. Di sini saya sebagai konsultan pajak. Silakan dulu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, sebelumnya saya Fajar dari selaku senior audit dari kantor KAP Cahaya Gumilang, dan rekan hari ini ada Bu Juleha menjelaskan beberapa prosedur audit yang akan dilakukan, dan lebih jelasnya akan dijelaskan nanti oleh Bu Juleha. Hari ini kita akan memeriksa biaya pajak yang dibayar di muka. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi. Pak Fadan, bisa Anda beri gambaran tentang data biaya pajak dibayar di muka untuk periode ini? Baik Pak Fajar, biaya pajak dibayar di muka pada periode ini meliputi pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan pajak yang telah kami bayarkan dalam 2 kuartal terakhir. Semua transaksi telah dicatat di laporan keuangan perusahaan. Baik Pak Fardan, kami ingin memastikan bahwa pencatatan ini sesuai dengan saldo yang tercantum di akhir periode. Apakah dokumentasi pendukung sudah siap? Tentu Juleha, kami telah menyiapkan bukti pembayaran dan laporan rekonsiliasi pajak untuk mendukung pencatatan biaya ini. Berikut untuk lampiran. Baik, mari kita mulai dengan pemeriksaan bukti pembayaran dari laporan rekonsiliasi. Pak Fardan, apakah ada temuan dari pihak KKP terkait biaya pajak yang dibayar di muka ini? Benar Pak Fardan, kami menemukan perbedaan sebesar 50 juta dalam laporan biaya pajak dibayar di muka untuk PPN pada kuartal kedua. Setelah kami periksa, perbedaan ini disebabkan oleh keterlambatan pencatatan transaksi. Kami menyadari adanya perbedaan tersebut Pak Fajar. Penyebabnya adalah keterlambatan verifikasi dari vendor terkait PPN, sehingga pencatatan sedikit tertunda. Lalu apakah sudah ada tindakan untuk menyesuaikan pencatatan ini di laporan keuangan Pak Fardan? Sudah, kami telah melakukan penyesuaian pada periode berikutnya setelah transaksi tersebut selesai diverifikasi. Baik, kami catat ini sebagai temuan pertama ya. Penting untuk memastikan bahwa pencatatan pajak tepat waktu untuk menghindari perbedaan di masa yang akan datang. Setelah kami periksa rekonsiliasi pajak dibayar di muka, kami menemukan bahwa terdapat pajak penghasilan yang masih belum tercatat meskipun sudah jauh rekor kreditannya. Bisa dijelaskan mengapa itu bisa terjadi? Jadi sebelumnya kami itu memiliki pajak penghasilan yang seharusnya sudah dikreditkan, tapi karena ada masalah administratif, pengkreditannya menjadi terlambat. Kami akan percepat proses ini untuk kedepannya. Ya, saya sarankan untuk membuat jadwal pengingat untuk pengkreditan pajak ini agar lebih teratur. Ini bisa membantu mengurangi masalah keterlambatan di masa depan. Setuju Bu Devi.
Kami akan memasukkan ini sebagai temuan kedua. Perusahaan perlu lebih disiplin dalam mengelola jadwal pengkreditan pajak agar sesuai dengan peraturan. Jadi dari teman-teman tadi, Melvi, Pak Fadlan, ada 2 poin penting yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, disiplin pencatatan PPN untuk menghindari keterlambatan. Dan kedua, ada pengaturan jadwal pengkreditan pajak penghasilan. Pak Fadlan, bagaimana perusahaan merencanakan penanganan permasalahan ini? Kami akan menetapkan SOP baru untuk pencatatan pajak dengan batas waktu yang lebih ketat dan menetapkan jadwal pengingat otomatis untuk penerbitan pajak. Kami harap ini bisa mencegah kejadian serupa. Pak Fadlan, kami akan memeriksa implementasi SOP baru ini di audit berikutnya ya. Dan juga dari kami, pihak konsultan pajak, kami juga akan terus membantu perusahaan dalam hal konsultasi pajak dan memastikan ketepatan waktu serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Terima kasih semuanya. Kami harap semua perbaikan ini bisa segera diterapkan untuk menjaga kepatuhan pajak perusahaan ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa mengakhiri sesi ini. Semoga dengan perbaikan ini perusahaan dapat mengelola pajak lebih efektif di waktu yang akan datang. Terima kasih atas waktunya dan masukannya Pak Fajar dan Bu Judaika dan Bu Devi. Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi ini. Terima kasih.